Hai sahabat Arkeo, Archie sekarang ada di Kepulauan Natuna, gugusan pulau yang menjadi bagian dari Kepulauan Riau. Posisi Natuna ini sangat strategis loh, karena berada di Laut Natuna Utara sehingga menjadi wilayah paling depan Indonesia yang menghadap ke benua Asia daratan. Si Pulau 7. Begitulah mulanya orang menyebut Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna terdiri atas 272 pulau dan hanya sekitar 76 pulau yang telah dihuni. Archie jadi penasaran, sejak kapan ya pulau yang berada di tengah lautan lepas ini dihuni oleh leluhur bangsa Indonesia? Dari ekskavasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menunjukkan bahwa Kepulauan Natuna sejak dahulu telah dihuni manusia. Ini dibuktikan oleh banyaknya situs dan penemuan artefak masa lalu yang berasal dari masa prasejarah, yaitu sebelum dikenalnya tulisan, hingga memasuki masa sejarah atau setelah dikenalnya tulisan. Tinggalan arkeologi yang ditemukan antara lain kerangka manusia dalam konteks penguburan, wadah tembikar, keramik asing, dan sisa-sisa struktur bangunan. Jejak arkeologi di Natuna sebagai wilayah perbatasan negara sangat penting karena membuktikan identitas dari para penghuninya yang paling awal. Bukti tersebut dapat memperkuat kedaulatan kita pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Inilah Bukit Batu Sindu, sebuah bukit yang terletak di semenanjung Senubing, pantai timur Pulau Bunguran Besar. Pemandangan di sini sangat indah. Ada batu-batu granit raksasa seperti muncul dari dalam bumi. Di situs Ceruk Batu Sindu 1 hingga 4, tim peneliti Puslit Arkenas menemukan indikator peradaban paling awal di Natuna, yaitu 7 buah beliung. Beliung-beliung ini ditemukan bersama dengan pecahan wadah tembikar yang beberapa diantaranya menunjukkan jejak selip merah pada permukaannya. Baik beliung persegi maupun wadah tembikar berselip merah merupakan ciri khas peralatan dari penutur rumpun bahasa Austronesia pada masa prasejarah. Penutur Austronesia pada masa prasejarah bermigrasi menggunakan perahu ke pulau-pulau yang ada di Nusantara, sehingga wajar jika Natuna menjadi salah satu lokasi pendaratan mereka. Dalam ekskavasi arkeologi di Stapang ditemukan peti kubur. Penduduk setempat menyebut sebagai benggong, wadah kayu berbentuk perahu lesung. Di sekitar lokasi peti juga ditemukan sebuah keramik utuh berupa mangkuk China dari zaman dinasti Yuan abad ke-13. Mangkuk itu adalah bagian dari bekal kubur. Namun di dalam peti itu sudah tak ada lagi tersisa rangka manusia. Informasi arkeologi lainnya diperoleh di desa Sepempang. Di antara kebun kelapa dan semak belukar ditemukan banyak pecahan keramik, tembikar, dan tulang belulang. Melalui ekskavasi arkeologis yang dilakukan pada kedalaman 40 hingga 60 cm, ditemukan rangka manusia. Posisi rangka membujur miring, kedua belah tangan lurus di samping. Hanya 6 km sebelah tenggara dari Stapang, ditemukan rangka lainnya di situs Tanjung. Pada pergelangan tangan kiri rangka terdapat 3 buah gelang perunggu yang menyertai ketika dikubur. Di Natuna juga banyak ditemukan keramik asing yang berasal dari mancanegara seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand, Jepang, dan Eropa. Kebanyakan berasal dari Cina, yaitu mulai dari zaman 5 dinasti atau abad ke-9 hingga dinasti Qing di abad ke-20. Sayangnya, jarang dijumpai wadah keramik yang masih utuh di Natuna. Sahabat Arkeo, di Natuna juga banyak ditemukan uang koin Eropa loh. Koin-koin tersebut berasal dari Belanda dan Inggris dengan angka tahun abad ke-18 hingga ke-19 Masehi.
Koin-koin tersebut menjadi penanda kontak atau interaksi penduduk Natuna dengan orang Eropa dalam perniagaan global di masa lalu. Jejak pemerintahan Kesultanan Johor Riau abad 17 di Natuna terlihat di pesisir selatan. Peninggalannya berupa kubur Islam yang desainnya dibuat dari batu karang laut. Dengan ukiran yang sangat indah dan rumit, nisan tersebut sekaligus menunjukkan penduduk Natuna pada masa lalu memiliki kemampuan seni kriya yang tinggi loh. Wah, hebat ya Natuna. Karena dahulu kala kepulauan ini sudah terlibat dalam jalur perniagaan maritim global melalui jalur laut. Sejarah mengungkap bahwa Natuna bukanlah wilayah terpencil dan terisolir. Natuna justru menjadi wilayah terdepan negara ini yang menampilkan karakter serta identitas bangsa Indonesia yang ramah dan berbineka. Nah, sahabat Arkeo, sekian dulu ya petualangan kita di Natuna. Lain kali, Archie akan mengajak kalian mengenal wilayah paling depan lainnya di Indonesia agar kita semua bisa semakin menghargai dan memahami pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia. Salam!